dilihat oleh anak-anaknya ketika akan mati. Kata Nabi Adam, wahai anak-anakku, tolong carikan Bapak buah surga. Bapak dulu diciptakan di surga, buah-buahannya enak sekali. Tolong bekerjalah kamu mencari buah untuk Bapak, buah surga. Akhirnya mereka bertebaran mencari buah surga. Lalu ketemulah dengan beberapa malaikat yang berwujud manusia. Mau kemana kalian semua? Saya mau mencari buah surga, kata anak-anak Nabi Adam. Sudah, pulanglah. Gak usah mencari buah surga. Bapakmu sudah meninggal dunia. Dan ternyata betul. Malaikat mengatakan sudah meninggal dunia. Tapi Nabi Adam alaihissalam ketika akan dicabut nyawanya oleh malaikat Jibril, wahai Jibril, sudah tepatkah usiaku 1000 tahun? Kata malaikat Jibril, tidak. Usiamu 950 tahun. Loh, kan Allah sudah memberikan kesempatan untukku hidup 50 tahun. Wahai Adam, tidakkah engkau ingat dengan janjimu bahwa umurmu yang 50 tahun itu diberikan kepada anakmu yang bernama Daud alaihissalam. Sejak peristiwa itu, maka pelupa ini menjadi kebiasaan anak keturunan Adam. Lupa, kita kan suka lupa ya. Lupa itu nikmat. Coba kalau ibu tidak bisa melupakan mantan, sakitnya sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, umur umat Rasulullah Muhammad SAW, Nabi Adam sampai 1000 tahun, mungkin umatnya ada yang lebih banyak ketimbang itu. Tapi umur umat Rasulullah SAW hanya ditakdirkan kisaran 60 sampai 70 tahun saja. Amaru ummati fi sittina ila sab'ina sanatan wa aqallahum yajuzu dzalik. Umur umatku hanya dalam kisaran 60 sampai 70 tahun. Hanya sedikit di antara mereka yang bisa lewat dari usia 70. Jadi yang sudah 59 tahun lewat 11 bulan, kan 6 bulan tinggal sebulan naik. Orang saya udah 65 Pak Ustadz, 65 ke 70 tinggal ngikuti 1 kali pemilu tamat itu. Udah 70 Pak Ustadz, udah 70 mah udah di ujung gitu ya. Tinggal nunggu ngitung harinya. Alhamdulillah. Oleh karena itu, apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita agar umur yang sedikit ini bisa bermanfaat banyak. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah menyebutkan waktu dalam Al-Quran itu dengan 4 istilah. Salah satunya adalah ad-dahru. Ad-dahru itu artinya multifungsi, multiguna, multihasil. Contoh, ada orang tukang bakso, jualan bakso, maka akan mendapatkan keuntungan dari bakso. Betul? Tapi kalau tukang bakso ini kreatif, jualan bakso, jualan juga mie ayam, maka keuntungannya dari 2 ini, mie ayam dan bakso. Tukang bakso lebih kreatif lagi, jualan bakso, jualan mie ayam, jualan es kelapa, keuntungannya dari 3 tempat. Lebih kreatif lagi, tukang bakso jualan bakso, jualan mie ayam, jualan juga es buah, ditambah dengan pulsa, 4 tuh. Kita sama Bapak Ibu, oleh Allah itu diberikan modal sama. Sehari semalam itu waktunya 24 jam, betul? Betul nggak? 24 jam, yang miskin 24 jam, yang kaya 24 jam, yang gemuk, yang kurus sama 24 jam. Tapi apakah dengan waktu 24 jam ini hasilnya sama? Saya yakin berbeda. Betul? Betapa banyak orang yang sudah wafat itu merasa menyesal. Kenapa? Karena tidak mampu menggunakan waktu semasa hidupnya dengan baik. Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla wa ilaihi raji'un. Betapa banyak orang yang telah mati meninggalkan dunia ini merasa menyesal, dan ketika kematian itu tiba, ajal pun menjemput, apa yang mereka katakan? Ya Allah, ya Allah, saya menyesal. Qala rabbi irji'un, tolong ya Allah, kembalikan lagi saya hidup ke dunia.
La'ali amalu sholihan fima taraktu, tidak akan seperti yang pernah aku lalaikan dulu. Pokoknya aku akan menunaikan amal yang bagus-bagus. Tapi apa kata Allah? Kalla, nggak ada lagi waktu kesempatan bisa terulang hidup ke alam dunia. Di ayat lain, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas sholihin. Kata orang itu mengatakan, Rabbi laula akhartani, Allah andaikan engkau berikan kesempatan aku hidup barang sebentar ke alam dunia. Barang aku diberikan tambahan waktu barang sebentar aja hidup di alam dunia, apa yang aku lakukan? Saya akan bersedekah. Wa aku minas sholihin, dan pasti aku termasuk golongan orang yang soleh. Betapa banyak orang yang sudah mati merasa menyesal karena dulu waktu hidupnya pelit. Pelit bin medit cap jahe merege hese. Itu bahasa Perancisnya begitu. Pelit medit cap jahe merege hese. Sulit sekali. Kayak orang ngepel air gitu ya, yang keluar cuma tes itu pun penuh perhitungannya. Orang kaya di daerah sana biasanya begitu, mau sedekah itu ngeliat dulu di dompet. Kalau merah segera pisahkan, biru pisahkan, terus dicari adek-adeknya, ketemu yang 500 baru dah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah ini bisa masuk surga. 500 perak pengen masuk surga. Kata malaikat, maksud lo surga semurah itu gitu. Kepada ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya ingin juga mengingatkan ada sebuah pesan. Al-insanu ya'ti bila syai'in. Al-insanu ya'ti bila syai'in thumma yas'a wara'a kulla syai'in. Manusia hadir ke dunia dilahirkan tidak bawa apa-apa. Orang kaya konglomerat saat ini dulu waktu lahir sama, nggak bawa apa-apa. Bahkan nggak pakai baju semuanya juga. Ya. Apa ada bayi baru lahir udah pakai jas? Nyangkut, nggak bisa keluar. Ya. Semua dalam kondisi telanjang, nggak bawa apa-apa. Al insanu ya'ti bila syai'in. Manusia lahir nggak bawa apa-apa. Summa yas'a wara'a kulla syai'in. Lalu mereka hidup di dunia dan mencari penghidupan. Ada yang melalui dagang, ada yang melalui jadi pegawai, jadi abri, jadi polisi, jadi dosen, jadi dokter, jadi macam-macam. Mereka bertebaran mencari nafkah, mencari penghidupan, dan bahkan waktunya yang 24 jam seolah-olah kurang hanya sekedar untuk menghimpun bekal uang dan uang. Sampai ada orang yang menggunakan waktu 24 jam itu dengan menggunakan rumus 7P. Pergi pagi pulang petang, pendapatannya ya pas-pasan juga gitu. Ada sampai 11P. Pergi pagi pulang petang, pinggangnya pegel-pegel, pantatnya peot-peot, pendapatan ya pas-pasan juga kan gitu. Karena masalah rezeki sudah Allah tetapkan. Ya, mencari uang ke mana-mana, dikumpulkan dengan berbagai macam cara. Ada yang cara baik-baik, ada juga dengan cara nipu, ada yang dengan cara korupsi. Tapi apa kata kalimat berikutnya? Summa yadhhabu bila syai'in wa yatruku kulla syai'in. Yang pada akhirnya manusia mati tidak bawa apa-apa dan meninggalkan semua apa-apa. Yatba'ul mayyitu salasun. Kata Rasulullah, mayit itu kalau mati kita semua akan diantarkan oleh 3 kelompok. Yang pertama ahluhu, keluarganya. Bapak meninggal dunia, sang istri mengantarkan sampai ke pekuburan. Sehebat apapun bukti cinta dulu yang pernah diucapkan, bohong semuanya. Kata sang istri, kan dulu waktu masih pacaran, mas, nanti kalau kita jadi menikah, saya akan sehidup semati dengan sampean. Pret. Bohong. Buktinya kalau suami dikubur, setia enggak. Apa tetap nungguin di kuburan, boro-boro. Malah dia paling duluan ngibrit, pulang duluan. Apalagi kalau istrinya yang meninggal. Bahasa hidup semati dari mana? Baru nguburin istrinya, udah cari berondong aja waktu tahlilan kan gitu. La ilaha. Itu bapak-bapak di sana. Kalau bapak-bapak di sini insya Allah enggak jauh beda, maksudnya ya harus sama.
Yang kedua maluhu, hartanya menyertai pemiliknya ke kuburan. Punya mobil, punya motor, itu mobil dan motor dibawa tuh ngantarkan pemiliknya ke kuburan. Kalau pemiliknya sudah dikubur, hartanya pun balik lagi ke rumah. Fayab qawahidun, yang tinggal hanya satu, yakni amal perbuatannya. Maka kalau kita punya pakaian, daripada lama-lama nanti dihisab, kasih aja sama yang lain. Ya. Sedekahkan sama yang lain. Boleh jadi gara-gara kita memberikan pakaian sedekah kepada orang lain, justru karena itulah kita diselamatkan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu rahimakumullah, yang paling akhirnya ungkapan itu, setelah kita meninggalkan dunia enggak bawa apa-apa dan meninggalkan semuanya. Ya, Bapak ini yang kerja keras, kepengen membangun rumah semewah, lantai 3, lengkap dengan kolam renang. Pas udah semuanya tersedia, fasilitas lengkap, bapaknya mati. Ibu kawin lagi dengan mantannya. Mantannya tuh yang enak, tinggal uncang-uncang kaki, tanpa harus usaha udah punya rumah pakai kolam renang. Demikian juga ibu capek tuh kepengen perhiasan, tiap hari nyisihkan untuk beli perhiasan, uang belanja diatur sedemikian rupa tiap bulan, pokoknya harus pakai beli perhiasan. Setelah 5 tahun itu uang hasil nyisihkan, alhamdulillah terkumpul, dibelikanlah emas 50 gram. Baru selesai transaksi di pasar, ibu pulang tahu-tahu mati. Itu emas nggak dibawa, malah dipakai sama suami kawin lagi dengan janda pirang sebelah rumah, padahal itu musuh ibu. Aduh, nggak ada yang dibawa, harta itu semuanya akan ditinggal. Fayabqa wahidun, hanya satu yang menyertai kita di alam kubur, yakni amal kebaikannya, insya Allah. Dan yang paling akhirnya itu wa yuhasabu ala kulli syai'in. Setiap kita harus mempertanggungjawabkan atas apa yang kita usahakan selama hidup kita di dunia. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan dari peringatan ini, contohlah bagaimana Rasulullah Muhammad SAW menjadikan hidupnya sebagai contoh. Ia tidak hidup semena-mena. Ia senantiasa memiliki sense of belonging, sense of crisis. Ia tidak tega kalau melihat orang lain dalam keadaan duka. Ia senantiasa menghibur orang-orang yang dalam kondisi sedang susah. Ia senantiasa memberikan pertolongan kepada siapapun yang sedang memerlukan pertolongan. Rasulullah Muhammad SAW. Untuk itulah diajarkan kepada kita, diingatkan dengan telur yang bertebaran di sekitar kita. Ini adalah isyarat pesan para leluhur kita nih, melalui budaya ini. Kita diingatkan dengan warna-warni beraneka ragam, bahwa kita berasal dari tempat yang berbeda. Ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali. Tapi kalau kita berkumpul di satu tempat dengan guyub, saling bertoleransi, saling berbagi, saling membantu, maka hidup kita akan indah, insya Allah. Dalam tradisi peribadatan, dalam agama Kristen ada yang disebut dengan telur Paskah namanya. Saudara kita yang beragama Kristen biasanya sebelum hari raya Paskah berpuasa 40 hari. Di hari ke-40 lah nanti mereka mengumpulkan telur. Telurnya dihias, itulah yang disebut dengan telur Paskah. Nanti dibagikan kepada orang-orang. Satu. Yang kedua, saudara kita yang beragama Hindu, lihat kalau Kanjeng Kliwon, kan juga telur dipergunakan untuk sarana peribadatan. Di Islam nih, ini sebenarnya khusus untuk orang wilayah Jawa Timur sampai ke timur aja. Kalau Jawa Barat, Jawa Tengah nggak ada istilah kayak begini, telur-telur gini. Ini pesannya diciptakan, dikreasikan dari mana? Ini sebenarnya dari orang-orang Bajo sama Mandar dulu, orang-orang Sulawesi. Saya pernah membuktikan, saya pernah dikontrak oleh K itu Kangean Energi Indonesia. Saya sering naik helikopter dulu warna biru sama merah. Dari bandara sini sampai ke Sumeneb. Saya ditransfer ke beberapa pulau, ke Pulau Sepanjang, Pagerungan, ke Sesiil, Saredeng.
dan lain sebagainya di sana. Dan ternyata orang-orang suku Mandar dan Bajolah yang mengawali pesan ini di Maulid Nabi menggunakan telur. Kenapa orang-orang kita menggunakan telur, orang Kristen menggunakan telur, orang Hindu juga menggunakan telur? Karena ternyata ada isyarat makna yang ingin disampaikan kepada kita, bahwa kita pun berasal dari telur, sel indung telur yang ada rahim di ibu kita, di istri kita. Kita punya istri ada sel telur, itulah sel ovum namanya. Sel ovum itu adalah telur yang ada di istri kita, dibuahi oleh sperma, spermatozoa, bertemulah maka jadilah anak. Di sini juga ini adalah unsur kehidupan kita diingatkan melalui telur. Emang kenapa orang Islam ini diingatkan melalui telur? Telur itu lapisannya ada berapa, Bu? Ada berapa lapis, Bu? Telur berapa lapis, Bu? 3 telurnya yang mana? Ibu sering pegang telur yang saya masih sangsi, kok lapisannya 3? Telur itu lapisannya 5. Masa iya? Coba ini yang kalau diketruk, yang paling luar itu kan yang keras, yang coklat itu 1. Betul. Dibuka lagi ada kupas, kan minta ada kulit ari itu yang tipis sekali ya. Sebelum putih telurnya kan ada kulit ari tuh. Berarti 2. Yang ketiga putih telurnya 3. Yang keempat kuning telurnya 4. Keempat itu kuning telur. Yang kelimanya di mana? Setiap telur itu ada 1 titik hitam. Itulah calon induk ayamnya. Jadi ayam itu bisa bertumbuh jadi anak kalau ada 1 titik di sana. Masya Allah. Ini artinya apa? Para pendahulu kita nih bijaksana, diingatkan kepada kita agar supaya senantiasa ingat dengan rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5, ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, dan juga ada haji. Melalui Maulid Nabi diingatkan agar supaya kita senantiasa mampu mengamalkan rukun Islam, insya Allah. Keguyuban dalam kehidupan bersama di lingkungan kita diidentikan dengan pohon yang berbunga beraneka ragam dan lain sebagainya. Dan Rasulullah sudah mengisyaratkan contoh bagaimana ia memperkenankan dirinya dalam kehidupan komunitas yang berbeda. Beda agama, beda keyakinan, beda suku, beda bangsa. Rasulullah itu membuat perekat ketika hidup di Madinah sehingga ada istilah masyarakat madani. Masyarakat madani itu masyarakat yang berkemajuan, berkemakmuran dan penuh dengan toleransi. Diharapkan oleh Rasulullah semua kita pun menjalani itu semua. Insya. Lalu bagaimana agar supaya tingkat produktivitas umur kita yang sebentar ini? Pertama, biasakan bapak dan ibu menunaikan ibadah sholat 5 waktu secara berjamaah. Yang kedua, tunaikanlah seluruh rangkaian ibadah sunnah. Mungkin puasa sunnahnya, mungkin sholat sunnahnya, mungkin juga sunnah-sunnah yang lainnya. Yang ketiga, datanglah ke majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis zikir. Kata Rasulullah SAW, "Man dabbaru ilal masjidi la yuridu illa iyata'lamul ilma, fakana ajruhu ka ajri umratin." Barang siapa orang yang datang ke masjid, ke musola, ke TPQ, niatannya untuk thalabul ilmi, maka sepulangnya dari tempat itu oleh Allah akan diberikan pahala setara dengan ia menunaikan ibadah umrah. Jadi kalau kita kepengen pahala setara dengan umrah, datanglah ke majelis taklim. Tapi orangnya ada, pikirannya ada, dan juga konsentrasi ikut kegiatannya. Karena tidak sedikit orang yang datang ke majelis taklim niatnya berbeda. Ada anak nanya sama ibunya, mama mau kemana sih kok tumben sebelum asar udah mandi? Biasanya bisa baru mandi. Weh kamu, orang mama mau ke pengajian. Di mana? Di Nurul Islah. Siapa tahu sore ini mama dapat arisan. Nah, kalau sudah ada harapan dapat arisan, pahala umrohnya nggak dapat. Makanya niatkan untuk thalabul ilmi. Insya Allah. Pak Ustadz, saya kan nggak kemungkinan nih naik haji. Pertama masalah uang nggak ada. Kalaupun ada uang kan waiting listnya lama sampai 25 tahun segala.
Bisakah memungkinkankah kami atau kita atau saya yang belum berkemampuan untuk berhaji tapi mendapatkan pahala setara dengan menunaikan ibadah haji? Bisa. Caranya gimana? Datang ke masjid, ikut sholat subuh berjamaah di masjid, lalu jangan pulang dari masjid sebelum matahari terbit. Tunaikan mungkin habis sholat subuh itu zikir, mungkin baca Quran, mungkin juga ngikut kajian subuh. Dan jangan langsung pulang, tunggu matahari terbit dulu. Lalu setelah matahari terbit tunggu 10 menit setelah itu, maka tunaikanlah sholat sunnah 2 rakaat yang disebut dengan sholat sunnah isyraq. Kata Rasulullah SAW, barang siapa orang yang datang sholat subuh ke masjid berjamaah, lalu ia duduk tidak meninggalkan tempat untuk berzikir, untuk baca Quran, mungkin juga untuk mengikuti kajian ilmu, sampai terbitnya matahari, lalu ia tunaikan 2 sholat sunnah rakaat, sholat sunnah isyraq, maka Allah akan berikan pahala setara dengan ia menunaikan ibadah haji dan ibadah umroh yang sempurna. Hadis riwayat Muslim, bahkan ada juga muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, sesungguhnya Allah Maha Bijaksana, tidak berkemampuan dengan masalah finansial, Allah berikan cara yang berbeda. Kita tidak mungkin menunaikan ibadah haji, gantilah kita datang untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Sering kalau kita datang ke masjid yang suka ada bilalnya, inna yaumal jum'ata sayyidul ayyam, hajjul fuqara wa hajjul masakin. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah hari yang mulia, saat berhajinya orang miskin dan juga orang fakir. Artinya apa? Orang yang menunaikan ibadah sholat Jumat boleh jadi mendapatkan pahala setara dengan menunaikan ibadah haji, insya Allah. Manfaatkan juga berkemampuan untuk sedekah. Sedekah tidak harus pakai uang, sedekah tidak harus pakai harta. Kita nolong orang lain pun jadi sedekah. Kita menyingkirkan batu dari pinggir jalan supaya orang lain tidak ada celaka karena batu tersebut, juga ada sedekah. Bahkan sedekah yang paling ringan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum di hadapan saudaramu dengan ikhlas pun adalah sedekah. Maka tersenyumlah kepada siapapun, insya Allah. Tapi jangan coba-coba bapak tersenyum sama istri tetangga, ketahuan sama istri, hancur dah ya. Oke. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan seperti yang diumumkan tadi, kita akan sama-sama bersolawat. Dan bila pun ada di antara kita yang ingin bersedekah, bersedekahlah dengan uang. Karena saat ini panitia sedang menyiapkan, kita sama-sama baca solawat, mudah-mudahan solawat kita diterima oleh Allah dan sampai kepada Rasulullah. 3 kelompok manusia yang akan mendapatkan selalu pertolongan itu: 1, orang yang selalu meringankan beban orang lain. Orang yang suka menolong orang lain, oleh Allah akan ditolong. Lalu yang kedua, orang yang suka menunaikan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang ketiga, orang yang banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil
Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru misla husnik ma ra'ayna qattu ya wajah sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa wali, anta misbahu suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, Allahu Allah ya imam al-qiblataini. Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Allahu Allah salawatullah alaika. Man ra'a wajhaka yas'ad, ya karimal walidaini, haudhuka safil mubarrad, wirduna yawman nusyuri. Salam alaika
عليك صلوات الله مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا 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 يا خير الداء مرحبا 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 أهلا مرحبا 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 يا خير الداء مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى عد تحرير سطوري أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا